Halo guys, di video kali ini kita akan membahas soal potensi manajemen lanjutan. Di sini ada soal Pilgan ya. Kita nanti akan bagi ke beberapa part. Oke. Kita mulai nomor 1. Jadi sebuah dealer membeli dealer mobil bekas membeli seharga 100 juta dan dealer tersebut mengeluarkan biaya perbaikan dan penambahan aksesoris mobil seharga 10 juta. Selama 2 bulan mobil tersebut belum laku dan masih dipajang di ruang pamer. Padahal jika uang 110 juta tersebut didepositkan di bank selama 2 bulan, dealer bisa memperoleh pendapatan bunga 1 juta. Jika berapa beban pokok penjualan mobil tersebut jika seandainya sekarang laku terjual? Kalau beban pasti tetap 100 dan 10 juta. Jadi jawabannya yang B, betul. Yang nomor 2, berikut perbedaan anggaran fleksibel dan anggaran statis. Jadi kita ini dia. Anggaran tuh untuk itu kan materinya adalah materi varians ya. Nah, nanti ada istilah yang namanya aktual. Aktual itu nanti ada P aktual, P itu harga aktual, terus ada namanya quantity aktual atau Q. Nah, ini nanti di sini ada namanya flexible budget ya. Lihat nanti di teorinya ada dikasih keterangan tentang flexible budget. Ini dia menggunakan harga budget P budget ya, kita pakai ya, dan oke ini aja. Nah, oke. Sini ada flexible budget. Budget itu dia pakai harga budget atau P budget kita bilangnya, sama ada quantity aktual. Nah, kalau static budget dia nanti pakai harga budget dan quantity budget. Sehingga nanti ada variance, jadi antara aktual dengan fleksibel ini ada yang namanya istilah apa ya, ini perbedaan harga, ini biasanya dibilang price variance, terus flexible budget versus static budget. Ini pasti ada kalau nggak volume atau efisiensi variance. Oke, kita lanjut ke soal
Perbedaan antara fleksibel dan anggaran, ya anggaran fleksibel memperhitungkan efek volume, sedangkan anggaran statik tidak. Betul, karena di fleksibel ini dia memperhitungkan volume quantity aktual yang di sini. Sementara static budget dia pakai angkanya angka budget semua. Oke, nomor 3. Pendekatan masyarakat memiliki dua cara dalam meningkatkan kinerja keuangan, yaitu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan. Manakah yang merupakan upaya yang berkategori produktivitas? Penurunan tingkat permintaan persediaan? Enggak. Peningkatan upaya penetrasi pasar baru? Kalau produktivitas pasti ke internal ya, ke proses ya. Ini maksudnya ke penurunan biaya produksi. Produktivitas dan pertumbuhan. Ya. Oke, terus kita lanjut nomor 4. Manakah yang paling menguntungkan dengan hanya mempertimbangkan faktor di atas? Oke, kita hitung dulu. Ini kan berarti 15 ya. Ini kan ribuan rupiah. Berarti di mana ya? Coba deh di sini aja kita speed. Atau di bawahnya. Kita di bawahnya aja deh. Jadi untuk produk A dia kan kontribusi marginnya itu sales dikurang variable cost atau 75 dikurang 60 sama dengan 15.000 ya, karena kan dalam ribuan. Oke, 15.000 ini marginnya. Terus kan katanya kebutuhan jam mesin per unit itu adalah 0,6 jam mesin. Berarti kalau kita bagi 15.000 dibagi 0,6, itu hasilnya 25.000. Produk B ya, kenapa harus dibagi 0,6? Nah ini sebelum lanjut yang B ya, jadi kita pengen tahu laba kita kan ya, kontribusi margin kan sedang laba kita kan 15.000. Dengan 15.000 ini per jam mesin ini dia berkontribusi berapa gitu ya. Jadi kayak kita ingin tahu berapa banyak kontribusi dari si kontribusi margin CM ini yang didapat dari setiap jam mesin ya. Dari setiap jam mesin ini berapa sih dia menyumbang menyumbang labanya kayak gitu. Nah sini dapat 25.000. Kalau produk B dia CM nya 20.000, kita bagi 2, dia cuma nyumbang 10.000 per jam mesin. Terus kalau produk C dia 60.000
dibagi dengan 3, dia cuma nyumbang 20.000 laba per jam mesin. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Aktivitas base costing diterapkan untuk meningkatkan akurasi informasi biaya. ABC paling tepat diterapkan pada kondisi berikut. Perusahaan punya kapasitas produksi besar, perusahaan mempunyai biaya langsung yang besar dan rasio biaya langsung sebenarnya nggak ada kaitan, nggak bisa kita ini ya sebenarnya, termasuk produksi juga. Kapasitas produksi ini nggak relevan, apalagi biaya langsung ini yang biasanya akan kita gunakan ketika pakai metode ABC adalah biasanya biaya overhead ya, overhead cost-nya atau biaya yang memang tidak terkait langsung dengan produksi. Maka yang benar adalah C. Penelitian tentang balance scorecard, manakah yang paling tepat? Balance scorecard tidak dapat diimplementasikan pada perusahaan jasa karena indikator pengukuran pada kinerja jasa lebih sulit diidentifikasi. Enggak sih, justru balance scorecard bisa aja ya di jasa, cuman mungkin ada sedikit penyesuaian. Cuma kan kategori kayak kinerja keuangan, kinerja internal, pelatihan karyawan, hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa terukur ya. Jumlah jasanya juga sebenarnya bisa kan, selama dia bisa menghasilkan pendapatan dan laba, harusnya bisa diukur dengan balance scorecard. Yang B, balance scorecard membutuhkan komitmen terutama pada menu puncak. Ini oke. Balance scorecard lebih mudah diimplementasikan pada perusahaan dibandingkan pada organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik tidak berorientasi pada keuangan. Enggak juga sih, sektor publik meskipun dia bukan nirlaba, tapi dia juga tetap memperhatikan kinerja keuangan juga. Balance scorecard tidak dapat diimplementasikan pada perusahaan dengan tingkat penjualan yang rendah karena biaya implementasi akan terlalu besar. Mungkin yang lebih tepatnya yang B ya. Sebuah gedung dibangun dan menghabiskan biaya 5 miliar. Saat ini para insinyur menemukan bahwa gedung tersebut memiliki kesalahan desain yang fatal. Nah, kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan tambahan biaya 6 miliar. Alternatif lainnya adalah dengan merobohkan gedung lama dengan membangun gedung baru dengan biaya 5,5 miliar. Berapakah jumlah sang kos? Oke. Kita harus tahu definisi sang kos itu kan biaya masa lalu ya, pas kos gitu, atau biaya yang sudah terjadi dan itu nggak bisa dikembalikan lagi. Sehingga yang benar adalah 5 miliar. Sementara kan yang lainnya ini belum terjadi, 6 miliar ini. Jadi yang tepat adalah 5 miliar. Sang kos itu biaya masa lalu lah yang udah terjadi dan nggak bisa diperbaiki lagi. Terus nomor 9, PT Terang memiliki 10.000 unit lampu yang sudah terlalu usang untuk dijual. Biaya produksi lampu tersebut 100.000 per unit. Jika lampu tersebut dijual, harganya akan jatuh menjadi hanya 25.000 per unit. Jika diperbaiki dengan total biaya tambahan 500 juta, memang ini berapa juta? 110.000. Lampu tersebut dapat dijual dengan harga 80.000. Manakah pencapaian valid? Biaya sang kos dalam komputer tersebut adalah 125.000 per unit. Enggak ya, justru sang kosnya 100.000 bukan 125. 25.000 itu tambahan jika di sini, berarti nanti akan terjadi. Sebaiknya dilakukan perbaikan dan dijual dengan harga tersebut. Ini berapa sih? 100.000 berarti kan 1M. Biaya tambahan berarti 1,5 M. Ini sebentar,
Yang C, biaya yang relevan dalam keputusan tersebut adalah 125.000 per unit. Keputusan tidak dapat diambil karena informasi di atas tidak cukup. Oke, kita lihat di sini kan dia 10.000 unit ya. Enaknya sini coba deh. Ribu dikali, kalau kita dia kan ngejual dengan harga 80.000. Ribu 800 juta. Jika lapis tersebut dijual, harganya akan jatuh 25.000. Berarti kan gini, kondisi normal kalau dia jualnya 25.000 kali 10.000, terus dia costnya adalah 100.000 kali 10.000, berarti 250.000 dia juta dikurang 1M, dia rugi 7,5. Ini kondisi 1. Terus kondisi 2, itu dia ngejualnya 80.000 tapi dia costnya nambah jadi 100.000 jadi 1M ditambah 500 juta. Oke, berarti 800 juta kurang 1.500.000 1,5M, 700 juta. Ya sebenarnya kalau masih rugi, memang sebaiknya dilakukan perbaikan dan dijual yang harga tersebut. Masih rugi sih sebenarnya, tapi ya tipis sih kalau dilihat. Jadi bukan yang B. Nomor 9, PT Damai mempunyai total biaya inspeksi 100 juta. Perusahaan ini memproduksi 2 jenis barang, hebat dan bagus. Perbandingan rasio konsumsi aktivitas inspeksi hebat dan bagus adalah 4:1. Hebat diproduksi sebanyak 1.000 unit, sementara bagus itu dibuat 10.000 unit. Masing-masing produk menggunakan jam tenaga kerja langsung sama, yaitu 10 jam per unit. Untuk produk dasar pembebanan biaya inspeksi adalah jam tenaga kerja langsung. Manakah yang peristiwa yang paling mungkin terjadi? Oke, kita coba lihat. Oke, ini kita harus mungkin hitung dulu ya. Jadi produk hebat dan bagus. Oke, hebat itu tadi kan hebat itu harusnya hebat itu 4 kali kan, tadi dia bilang 4:1. Berarti misalkan kita pakai 1.000 unit dikali 4 sama dengan 4.000 kali 4.000 kali aktivitas inspeksi. Kalau produk bagus dia kan berarti 1 kali, karena 4:1 ya,
Nah dia kan unitnya 10.000, kalau yang bagus itu kali 1, dia 10.000 kali kali aktivitas inspeksi. Berarti kalau kita pakai proporsi 4.000 dibagi 10.000 dikali dengan tadi kan total biaya inspeksinya 100 juta. Ini sama dengan, untuk yang mana nih? Untuk yang produk hebat ya. Dia kena biayanya berapa? 400 28 kan jadi 2, sorry kok 40.000, 14.000, sorry kan total. Jadi pakai proporsi 4.000 ditambah 10.000 kali 100 juta, kenanya 28,57 harusnya. Nah kalau produk bagus ya tinggal nanti 100 juta dikurang dengan 28,57. Oke, 28,57. Ini keputusannya 71,43 juta. Nah, kalau mereka pakai jam tenaga kerja langsung JTKL, berarti kan produk hebat ini dia 10.000 unit dikali dengan 10 sama dengan 10.000. Sementara produk bagus kan 10 itu dari mana? Dari 10 jam per unit. Karena dia 10.000 unit, kalau dikali 10 jadi 100.000 jam JTKL. Nah kalau kita pakai proporsi berarti kan produk hebat itu 10.000 ya dibagi 110.000 dikali 100 juta, ini sama dengan 9,09 juta. Terus kalau untuk produk bagus itu kenanya sisanya kan 100 juta, berarti kan dikurang 9,09 sama dengan 90, juta. Sehingga kalau kita lihat kesimpulannya, mana kalau saya paling mungkin terjadi produk hebat mengalami overprice. Produk hebat overprice enggak ya, malah dia under apa, under cost ya harusnya si produk hebat ini. Jadi dia harusnya cuman alokasinya 9 juta, tapi dia kena 28,57 juta di sini. Produk bagus mengalami under cost. Oke, nah kalau kita lihat di sini kan kalau JTKL ini kan dia masih metode tradisional, kalau yang atas ini dia
kayak mau pakai ABC lah, by activity. Nah, dia dikategorikan under cost ya karena kita lihat nih, hebat itu seharusnya dapat 28,57 juta, tapi dia cuma kena 9,09 juta. Berarti dia kayak under banget gitu, kita bebanin biayanya. Kalau bagus itu dia dibebani 90,91 juta. Bagus itu seharusnya dia 71,43 juta, tapi dia dibebani 90,91 juta. Overprice. Kan kalau under cost itu artinya produk yang dibebani biaya lebih sedikit dari yang seharusnya. Produk yang dibebani biaya lebih sedikit dari yang seharusnya. Akibatnya harga jual bisa lebih rendah kan. Kalau overprice atau overcost artinya suatu produk dibebani biaya lebih tinggi dari seharusnya. Aneh ya, harusnya kenapa bagus ini juga termasuk overprice. Ini nanti dicek lagi ya. Saya ada dua nih sebenarnya. Tapi kalau manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Kalau menurut perhitungan-hitungan tuh biasanya biaya apa namanya? Enggak juga sih, dua-duanya bisa terjadi gitu. Biaya overheadnya itu menurut tradisional 9 juta padahal aslinya 28,57. Bahkan kadang juga bisa tergantung produknya. Jadi ini nanti mungkin dicek lagi ya, karena dua-dua ini secara perhitungan bisa ini sebenarnya kalau kita hitung sini. C sama D. Oke, nomor 10. PT baru memiliki kapasitas produksi 50.000 jam mesin dengan total biaya overhead yang dianggarkan 10 juta. Pada periode ini total biaya overhead sesungguhnya adalah 90 juta dengan pemakaian jam mesin sesungguhnya 40.000 jam. Manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Ini sebenarnya kita bisa hitung. Predetermined overhead itu kan total of overhead cost dibagi dengan drivernya, berarti kan 100 juta dibagi dengan 50.000 jam sama dengan 2.000 rupiah ya, benar nggak? Ya, rupiah per jam mesin. Ini tarif yang dianggarkan. Nah, kita kalikan dengan aktual output 2000 ini kita kalikan dengan aktual outputnya adalah dengan predetermined sama dengan overhead yang dianggarkan. Berarti aktual outputnya adalah 40.000 dikali dengan 2.000 sama dengan 80 juta. Nah, berarti kan OH dianggarkan itu 80 juta, overhead sesungguhnya
adalah 90 juta. Berarti dia masuk ke under apply ya, kurang ngebebanin, under apply itu kurang ngebebanin overheadnya ya. Under apply nya pasti selisihnya, under applied 10 juta. Oke. Oke, mungkin untuk video kali ini kita di part 1 ini cukup sampai 10 soal. Nanti kita akan lanjut ke part berikutnya, karena ini memang kan banyak hitungan, jadi harus satu-satu. Kalau yang ada hitungan, kalau yang ada teori mungkin bisa cepet. Oke, sekian untuk video kali ini. Biar videonya nggak terlalu panjang, kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih.